Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala udwana illa 'alal zalimin wala aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita pertemuan sebelumnya, sebulan sebelumnya, di mana ketika itu kita membahas tentang as-sirat, ya. Kita membahas as-sirat. Apa itu as-sirat? As-sirat itu adalah al-jisru al-mansub ala dhahri jahannam al-mamdud baina tarfai jahannam. Sirat itu adalah jembatan yang diletakkan di atas punggung jahannam, yang terbentang secara sempurna di antara dua tepian jahannam. Tariqan ilal jannah, dan itu adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Wala yumkinu al-wusul ilal jannah illa ba'da tajawuzihi, dan seorang hamba itu tidak akan mungkin sampai ke surga sebelum dia mampu melewati jembatan yang satu ini, ya. Dan bahwasanya al-murur al-sirat amun li jami'in nas, meniti di atas as-sirat itu umum, berlaku umum untuk seluruh anak manusia, tidak ada yang dikecualikan. Kalau hisab masih ada yang dikecualikan, tetapi melintas di atas as-sirat tidak ada yang dikecualikan, termasuk para nabi dan rasul sekalipun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa inni minkum illa wariduha, tak seorang pun di antara kalian pasti bakal mendatanginya, mendatangi jahannam, mendatangi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naam, wal murad adalah al-wurud ila tarfi jahannam wal murur ala sirat fawqa jahannam. Maksudnya adalah bahwasanya setiap anak manusia setelah selesai seluruh urusan di urusatul qiyamah, setelah selesai seluruh urusan di mahsyar, mulai dari masalah hisab, kemudian masalah timbangan amalan, masalah qisas dan lain sebagainya, ya, mereka itu seluruhnya digiring sampai ke pinggiran neraka jahannam. Setelah itu mereka dipaksa untuk meniti di atas sirat yang terbentang di atas jahannam. Di sini tidak ada pengecualian, ya, tidak ada pengecualian, seluruhnya harus melintas di atasnya, termasuk para nabi, manusia yang paling mulia. Kemudian Allah mengatakan, kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dengar enggak? Dengar tidak? Nah, udah gak ada daya. Kana rabbika hatman maqdiyya, dan itu bagi Rabbmu, bagi Allah Subhanahu wa taala, ketentuan bahwasanya setiap anak manusia harus melintas di atas jembatan di punggung jahanam. Bagi Rabbmu, bagi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah keputusan yang telah ditetapkan, tidak akan ada perubahan. Ini sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya tidak ada yang selamat, tidak ada yang selamat meniti as-sirat kecuali orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma nunajjil ladina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Maknanya adalah bahwasanya kalau seseorang itu berhasil menyeberangi as-sirat, hakikatnya dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang akan ditolong hanya orang-orang yang
bertakwa. Yang akan ditolong hanya orang-orang yang bertakwa. Hanya mereka lah yang akan berhasil meniti di atas as-sirat. Dan Nabi mengatakan tajri bihim a'maluhum. Yang menyeberangkan mereka di atas as-sirat itu adalah amalan-amalan mereka, ya, amalan-amalan anak manusia. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau anak manusia ini sudah berhasil melewati as-sirat, dan kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya as-sirat itu panjangnya sebanding dengan lebarnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya jembatan ini dibentangkan di dunia, kita tidak akan mungkin bisa melihat satu ujung dengan ujung yang lainnya. Ya. Masalahnya kalau manusia itu sudah berhasil meniti di atas as-sirat sampai ke ujungnya, apakah urusannya selesai? Ya. Apakah urusannya selesai? Urusannya belum selesai. Ya. Urusannya belum selesai. Kenapa? Sirat ini adalah jembatan yang pertama. Sirat jembatan yang pertama, masih ada jembatan yang kedua, yang dalam istilah syar'i disebut dengan qantara, ya, yang dalam istilah syariat disebut dengan qantara. Dan secara bahasa yang namanya qantara itu artinya jembatan kecil. Ya, qantara itu secara bahasa artinya adalah jembatan kecil. Kecil bagaimana? Apakah dia benar-benar kecil? Kecil maksudnya jika dibandingkan dengan as-sirat, ya, kecil jika dibandingkan dengan as-sirat. Dan dia tentu juga jembatan yang lumayan panjang. Kenapa? Karena di atas qantara inilah seluruh calon penduduk surga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh orang yang telah berhasil menyeberangi as-sirat akan dikumpulkan dan ditahan di atas qantara. Nah, ngapain lagi di qantara ini? Akan ada hisab yang kedua. Jadi jembatan itu ada dua, hisab juga terjadi dua kali. Ya, jembatan yang pertama itu as-sirat yang terbentang di atas dua tepian Jahannam. Sedangkan jembatan yang kedua adalah qantara yang terbentang antara neraka dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hisab juga ada dua. Hisab apa? Bukan hisab apa tadi? Qisas. Qisas yang pertama itu terjadi di mahsyar. Ya, qisas kedzaliman itu terjadi di mahsyar. Sementara qisas yang kedua terjadi di atas qantara. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhlusul mu'minuna minan nar." Ya, yakhlusu al-mu'minuna minan nar. Orang-orang beriman selamat dari neraka. Apa maknanya selamat dari neraka? Ya, orang-orang beriman selamat dari neraka. Maksudnya mereka berhasil menyeberangi as-sirat. Karena sirat ini terletak di atas neraka, ketika mereka berhasil menyeberanginya dikatakan mereka selamat dari neraka. Ya. Ini namanya kalau dalam ilmu balaghah isti'ar mahalliyah. Menyebutkan sesuatu dengan menyebutkan tempatnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Padahal yang mengalir bukan sungai. Yang mengalir itu airnya, kan? Tetapi karena air ini berada di sungai, dikatakan bahwasanya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Menyebutkan sesuatu dengan menyebutkan tempatnya. Seperti kita mengatakan Allah di atas langit. Yang benar Allah di atas langit atau di atas al-arsy? Di atas arsy. Dan arsy itu di atas langit. Maka dikatakan Allah di atas langit. Begitu juga ini. Sirat itu di mana? Sirat di atas neraka. Maka ketika manusia berada di atas as-sirat, meliti di atas as-sirat, dikatakan oleh Allah, tak seorang pun di antara kalian pasti akan mendatangi neraka. Karena sirat itu di atas punggung
neraka. Dan di sini Nabi mengatakan, yakhlusul mu'minuna minan nar. Orang-orang beriman selamat dari neraka. Maksudnya selamat dari as-sirat yang terbentang di punggung neraka. Nah, kemudian setelah itu fayuhbasuna ala qantarah bainal jannah wan nar. Ya. Setelah mereka berhasil menyeberangi as-sirat, mereka itu selamat dari neraka. Yuhbasuna ala qantarah. Mereka itu ditahan di atas qantarah, di atas jembatan yang kedua, bainal jannah wan nar. Yang jembatan ini terletak antara surga dengan neraka, ya. Jembatan ini terletak antara surga dan neraka. Untuk apa mereka ditahan di sana? Fayuqtassu li ba'dihim min ba'din madalimu kanat bainahum fid dunya. Maka dikisoslah sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Ya, dikisoslah sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya untuk urusan kezaliman yang terjadi di antara mereka dalam kehidupan dunia. Ya, untuk menyelesaikan urusan kezaliman yang terjadi di antara mereka dalam kehidupan dunia. Nah, kemudian hatta idza khudibu wa nuqu udina lahum fi dukhulil jannah. Hingga ketika tuntas sudah urusan ini tadi, kisos kezaliman, barulah mereka itu dibersihkan dari tanggungan-tanggungan kezaliman. Setelah itu mereka baru diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Hanya saja ada perbedaan antara kisos yang pertama dengan kisos yang kedua. Kalau kisos yang pertama di urusatul qiyamah, kisos di padang mahsyar itu li'adatil huquq, untuk mengembalikan hak kepada masing-masing pemiliknya, ya, tukar menukar pahala atau dosa. Ini kisos di mana? Kisos di mahsyar, untuk tukar menukar dosa, untuk tukar menukar pahala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tu'adunna al-huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Sesungguhnya tiap-tiap hak itu benar-benar akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing pada hari kiamat. Hatta tuqada li syati jalha'i minasyati al-qarna'i. Sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk itu akan dihadapkan kepada kambing yang bertanduk, yang dahulu menanduknya dalam kehidupan dunia. Ya, dalam kehidupan dunia. Ini kisas tukar menukar pahala atau dosa atas kedzaliman yang pernah terjadi di antara anak manusia. Nah, sedangkan kisos yang terjadi di Qantarah itu bukan untuk pengembalian hak. Hak seluruhnya sudah dikembalikan pada kisos yang pertama, ya. Hak seluruhnya sudah dikembalikan pada kisos yang pertama. Adapun kisos yang kedua yang terjadi di Qantarah ini adalah lijalbi atau lijalbi ghillin, untuk menghilangkan kebencian, dendam dan yang semisalnya yang ada di dada-dada kaum muslimin. Dan ini khusus untuk calon penduduk surga, ya. Ini khusus untuk calon penduduk surga. Kalau kisah kedzaliman yang ada di mahsyar itu umum. Yang bakal masuk neraka dan yang bakal masuk surga mereka semuanya dikisos. Yang mukmin dengan yang kafir seluruhnya dikisos. Bahkan kambing dengan kambing juga dikisos. Sementara kisos yang terjadi di Qantarah ini kan orang-orang yang sudah berhasil melewati sirat. Mereka ini sudah pasti bakal masuk surga. Maka bukan untuk pengembalian hak sudah selesai urusannya. Karena kalau untuk pengembalian hak nanti ketimpa pula bisa dibalikkan lagi ke neraka, begitu kan? Iya. Kisos yang kedua ini adalah untuk menghilangkan, untuk membersihkan hati-hati calon penduduk surga dari dendam, kebencian dan segala sesuatu yang tidak pantas ada di hati calon penghuni surga, ya. Dan segala macam kotoran-kotoran hati yang tidak pantas dimiliki oleh calon penduduk surga. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-43. Nah,
wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin. Lantas kemudian kami cerabut. Naza'a itu mencabut sampai ke akar-akarnya. Ya, naza'a itu secara bahasa mencabut sampai ke akar-akarnya, tidak ada yang tersisa. Allah berfirman, kemudian kami cerabut dari hati-hati mereka. Merekanya siapa? Calon penduduk surga yang masih tertahan di qantara. Lalu kami cabut dari hati-hati mereka ghil, seluruh bentuk dendam dan kebencian. Ya, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kemudian kami cabut secara tuntas, kami cabut sampai ke akar-akarnya kebencian dan dendam yang ada di hati-hati mereka sebelum mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Jadi penduduk surga satu dengan yang lainnya itu nanti tidak ada dendam, tidak ada perasaan tidak enakan, ya, semuanya sudah dicerabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati-hati mereka. Tajri min tahtihim al-anhar. Barulah setelah itu mereka dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa qalu, ketika itulah mereka. Ini tadi ya, ketika itulah, ketika untuk pertama kalinya mereka menapakkan kakinya di surga, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami hidayah di atas keimanan dalam kehidupan dunia, yang dengannya kami berhasil masuk ke dalam surga. Dan kami tidak mungkin mendapat hidayah seandainya Allah tidak berkenan memberikannya. Ini ucapan pertama penduduk surga. Mereka sudah masuk di surga untuk satu kali langkah kakinya, dan sudah tampak bagi mereka kerajaan mereka masing-masing. Penduduk surga yang paling rendah ya ikhwah, itu bagiannya apa? Bagiannya adalah seperti dunia dan seisinya ditambah 10 kalinya lagi. Berarti berapa dunia? 11 kalinya dunia. Itu kan yang paling terakhir diangkat dari neraka, dan yang paling belakangan masuk ke dalam surga. Lah orang-orang yang berhasil masuk surga tanpa harus singgah dulu di neraka, bagiannya kan lebih dari itu kan? Iya, bagiannya lebih dari itu. Mereka tapakkan kakinya untuk pertama kalinya di surga. Sudah tampak kerajaan yang menjadi bagian dari mereka. Sudah tampak istana-istana, kebun-kebun, bidadari-bidadari, dan segala hal yang menunjukkan pandangan mata. Tetapi bukan itu yang pertama kali mereka kagumi dan mereka syukuri. Yang pertama kali mereka kagumi dan mereka syukuri adalah nikmat hidayah dahulu ketika masih menjadi penduduk dunia. Yang itulah yang mengantarkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah awal dari istirahat kita yang sesungguhnya, ya. Ini adalah awal dari istirahat kita yang sesungguhnya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya, ya Imam, mata rahah, atau ya Imam, mata yajidul mar'i ta'amar rahah. Wahai Imam, kapan sih seseorang itu mendapatkan istirahat yang sempurna? Bisa istirahat dengan sempurna. Kemudian Imam Ahmad mengatakan inda awali qadamin yada'aha fil jannah. Manusia itu akan istirahat dengan sempurna, merasakan nikmatnya istirahat yang sesungguhnya adalah sejak pertama kali dia jejakkan kakinya di surga. Itu istirahatnya orang-orang beriman ya akhwah. Istirahat itu nanti di surga. Ya, sekarang kita masih di dalam sebuah perjalanan, belum lagi sampai mana-mana ya. Makanya Al-Imam Ibn Al-Qayyim itu menamakan anak manusia ini sebagai salik. Salik itu apa? Orang yang sedang berjalan. Dan beliau menulis buku Madarijus Salikin. Ya, Madarij itu adalah tahapan-tahapan, fase-fase yang akan dilalui oleh anak manusia. Manusia itu statusnya salik, orang yang sedang berjalan. Perjalanan kita masih belum apa-apa. Maka kita istirahat di dalam kehidupan dunia ini juga sekedarnya saja. Hilang sebagian rasa lelah itu, kita kemudian beramal lagi.
Ya, kita beramal lagi. Nah, kita lanjutkan ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tadi kebencian dan dendam yang ada di hati mereka sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka diizinkan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini Allah sebut dulu nikmat surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baru setelah itu Allah abadikan perkataan yang akan keluar dari mulut mereka, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kami hidayah keimanan dalam kehidupan dunia, yang dengannya kami berhasil mendapatkan kenikmatan surga. Nah, kemudian mereka melanjutkan, ini kesaksian penduduk surga. Ini kesaksian penduduk surga setelah mereka memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat hidayah. Apa kesaksian mereka? Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, dan sungguh telah datang kepada kami rasul-rasul dari Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersaksi telah datang kepada kami para rasul, ya, telah datang kepada kami para rasul yang membawa kebenaran. Ya, telah datang rasul-rasul dari Rabb kami dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebenaran wa nudu. Dan dahulu rasul-rasul tersebut berkata kepada umatnya. Apa yang dikatakan oleh para rasul kepada umatnya? Antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Setiap rasul mengatakan ini kepada umatnya. Itu adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalian bakal mewarisinya dengan sebab amalan-amalan kalian. Ya, yang kalian bakal mewarisi surga itu dengan sebab amalan-amalan kalian. Manusia mendapatkan tempat di dalam surga sesuai dengan kadar amalannya. Inilah maknanya ya. Kalian mewarisi tempat-tempat di surga itu dengan amal-amal kalian. Tetapi masuk surga bukan dengan amalan ya akhwan. Masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan ya. 6. Kemudian ayat yang mirip dengan itu adalah surah Al-Hijr ayat 45 sampai 50. Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, kelak mereka itu bakal berada di apa? Di taman-taman dan mata air surga. Ya, di taman-taman dan di mata air surga. Udkhuluha bisalamin aminin. Ketika mereka memasuki surga, mereka disambut oleh para malaikat dengan ucapan udkhuluha, masuklah kalian ke dalamnya. Bisalamin aminin, dalam keadaan selamat dan aman. Ya. Kemudian wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin. Sebelum itu telah kami cabut dari hati-hati mereka kebencian, dendam dan yang semisalnya, ya. Kemudian ikhwanan ala sururim mutaqabilin, yang dengan sebab itu mereka menjadi orang-orang yang bersaudara. Persaudaraan yang sempurna, tidak ada kebencian, tidak ada ganjalan apapun antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Ala sururim mutaqabilin, mereka itu duduk-duduk di atas dipan-dipan mereka, saling memandang satu dengan yang lainnya. 6. Kemudian la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrijin. Mereka sama sekali tidak merasakan keletihan, ya, mereka sama sekali tidak merasakan keletihan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tidak bakal dikeluarkan darinya. Nabi ibadi inni anal ghafurur rahim. Oleh karena itu berikanlah berita kepada hamba-hambaku yang bertakwa, inni ana al-ghafur ar-rahim, bahwasanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah Dat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini berita gembira. Kemudian wa anna adabi huwal adabul alim, dan beritahukan kepada mereka juga bahwasanya sesungguhnya azabku adalah adab yang teramat pedih. Ini tugas dari para rasul, memberikan berita gembira dan juga ancaman. Berita gembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ancaman dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan perkataan apa ini tadi?
kesaksian orang-orang yang sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sungguh telah datang kepada kami rasul-rasul, utusan-utusan dari Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebenaran. Wa qulu, dan mereka mengatakan, apa perkataan para rasul? Antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala yang kalian bakal mewarisinya dengan sebab amalan-amalan kalian. Ketika menafsirkan potongan ayat ini, ya, ketika menafsirkan potongan ayat ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya mengatakan waristum manazilaha bi'amalikum wa dukhulukum iyaha bi rahmatillahi wa fadlihi. Kalian mewarisi tempat-tempat di dalam surga itu dengan sebab amal-amal kalian. Ya, kalian mewarisi tempat-tempat di dalam surga itu dengan sebab amal-amal kalian. Tetapi kalian masuk surga itu dengan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan sebab amalan kita. Bahkan seorang nabi, dan nabi yang paling mulia sekalipun, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan amal beliau yang memasukkan beliau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat-sahabatnya, ya, ma min ahadim minkum, atau ya, Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, demi Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannah ahadum minkum bi amalihi, tak seorang pun di antara kalian yang bakal masuk surga dengan sebab amalannya. Ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, dan mereka adalah manusia-manusia terbaik sepanjang masa. Ada Abu Bakar As-Siddiq di sana, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Ada Umar dan yang lainnya. Nabi mengatakan kalian tidak bakal masuk surga dengan sebab amal-amal kalian. Kemudian qalu wala anta ya Rasulullah. Kemudian mereka mengatakan tidak juga engkau wahai Rasulullah. Kalau kami masuk surga, kalau kami tidak bakal masuk surga dengan sebab amalan-amalan kami, apakah engkau juga seperti itu? Ya, Nabi mengatakan qala wala ana. Tidak juga aku. Jadi kalau Nabi saja amalannya itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga, apalagi kita. Kemudian Nabi mengatakan illa an yataghammada ani Allahu bi rahmatihi minhu wa fadlih. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah meliputi aku dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi apa yang memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan amalan-amalan mereka. Bukan amalan-amalan mereka. Ya. Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan ini ketika menjelaskan perkataan Nabi, la yadkhulul jannah ahadum minkum bi amalihi, tak seorang pun di antara kalian yang masuk surga dengan sebab amalannya, ya, bi amalihi, dengan amalannya. Beliau mengatakan ba di sini baul iwat. Iwat itu pengganti. Maksudnya amalan kalian itu tidak bisa menjadi ganti, tidak bisa menjadi tebusan untuk kalian masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, li'anna 'amalaka hadza law aradta an taj'alahu fi muqabalati ni'matin minan ni'am nikmatun wahidatun nikmatun wahidatun la ahatat bihin ni'mah fa kaifa tadkhulu bihil jannah. Karena sesungguhnya amalan-amalanmu seluruhnya, kebaikan-kebaikanmu seluruhnya, seandainya engkau berkeinginan untuk menjadi tebusan salah satu nikmat saja di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat pun tidak bakal tertebus. Satu nikmat saja pun tidak bakal tertebus, apalagi untuk menebus surganya Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu kan isi surga itu apa? Mal 'aina ra'at wala uduna sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Isi surga itu adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati-hati anak manusia. Itu isi surga.
Itu mau kita beli dengan amalan kita? Amalan kita yang mana bisa untuk membeli surga? Ya kan? Amalan kita yang mana yang bisa dipakai untuk membeli surga? Jelas surganya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbeli dengan amal kita. Dan dahulu ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Hidupnya seluruhnya dari awalnya hingga akhirnya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat nanti dia bakal masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bakal ditanya oleh malaikat, dengan sebab apa engkau masuk ke dalam surga? Dengan sangat yakin dia mengatakan, dengan sebab ketakwaanku kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupku, karena aku telah menghabiskan umurku untuk ibadah, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diambil satu bola matanya, ditaruh di satu daun timbangan, kemudian ditimbang seluruh amalannya dari awalnya hingga dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata satu bola matanya itu lebih berat dibandingkan dengan seluruh amalan-amalannya. Maknanya apa? Amalannya sepanjang hidupnya bahkan tidak mampu untuk menebus salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk menebus surga. Ya. Terus untuk apa kita beramal? Untuk apa kita beramal? Kita beramal itu untuk dua hal. Yang pertama, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rahmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah tiket untuk bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Adz-Dzasiyah ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Fa amal ladina amanu wa 'amilus shalihat." Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Jadi iman dan amal saleh inilah yang memasukkan seseorang ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal saleh inilah yang menyebabkan seseorang itu sampai ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah inilah yang akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, kemudian Allah mengatakan, "Dzalika huwal fawzul mubin," dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Ketika seseorang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua untuk apa? Untuk menentukan posisi kita nantinya di dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Para nabi mengatakan, "Uristum manazilaha bi'amalikum." Kalian itu mewarisi tempat-tempat di dalam surga dengan amal-amal kalian. Maksudnya sesuai dengan kadar amalan kalian. Iya, karena surga itu bertingkat-tingkat ya, ikhwan. Ya, surga itu bertingkat-tingkat dan tingkatnya ke atas. Untuk mendapatkan surga yang lebih tinggi, yang lebih istimewa, maka butuh kesungguhan, butuh usaha lebih, ya kan? Iya. Kalau neraka juga tingkat, tapi tingkatnya neraka itu ke bawah. Ya. Surga tingkatnya ke atas. Kalau ingin mendapatkan yang lebih baik harus usaha lebih banyak. Kalau neraka tingkatnya ke bawah, enggak butuh susah payah. Antum hidup ngaco saja sudah pasti masuk neraka. Ya. Lebih ngaco lebih dalam lagi jatuhnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke pembahasannya. Kita kembali ke pembahasan bahwasannya orang-orang beriman itu setelah mereka berhasil melewati sirat, mereka itu akan ditahan di atas qantarah, jembatan kedua, untuk dibersihkan hati-hati mereka dari dendam dan kebencian sebelum mereka diizinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan pertama tadi, waqtalafa fi qantara al-madqurah. Para ulama itu berbeda pendapat tentang hakikat qantarah, tentang hakikat jembatan kedua, ya, yang disebutkan di dalam hadis tadi. Faqilah ya min tatimatis sirat wa hiya tarful ladhi yali al-jannah. Sebagian ulama mengatakan qantarah itu adalah ujung dari sirat yang langsung bersambung dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mereka jembatan itu cuma satu saja. Ujung dari sirat itulah yang disebut sebagai qantarah, ya, yang langsung bersambung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat pertama. Waqila
innahuma siratani, dan sebagian ulama mengatakan bahkan sirat dan qantara itu dua jembatan yang berbeda. Kalau sirat terletak di antara dua tepian jahanam, sementara qantara terletak antara jahanam dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa bihadza tsani jazima al-Qurtubi. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menguatkan pendapat yang kedua. Ya, menguatkan pendapat yang kedua. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwasanya qantara itu berbeda dengan sirat, ya. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan qala Muqatil idza qata'u jisra jahannam, ya, Muqatil rahimahullah mengatakan idza qata'u jisra jahannam, kalau manusia itu sudah mampu, sudah berhasil meniti di atas sirat, di punggung jahannam, hubisu ala qantara, mereka akan ditahan di atas qantara, di atas jembatan kedua, bainal jannah wan nar, yang terbentang di antara surga dan neraka. 6. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan ikhtalafal ulama fi hadhihi al-qantarah. Para ulama berbeda pendapat tentang hakikat dari qantara. Hal hiya tarful jisri alladhi ala matni jahannam, apakah dia adalah ujung dari jembatan yang terbentang di atas jahannam, ujung dari sirat, au hiya jisrun mustaqillun, ataukah dia jembatan yang lain. Wasawab fi hada an naqul, yang benar dalam permasalahan ini adalah kita katakan Allahu a'lam, ya, Allah yang lebih mengetahui hakikatnya. Walaysa yu'nina sya'nuha lakin alladhi yu'nina anna an-nas yuqifuna 'alaiha, dan ini tidak menjadi masalah bagi kita. Ya, ini tidak menjadi masalah bagi kita. Yang menjadi pembahasan kita dan menjadi perhatian bagi kita adalah bahwasanya manusia akan ditahan di sana. Ya, ditahan di sana untuk menyelesaikan urusan kezaliman yang belum selesai di antara mereka. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengatakan di dalam Syarah Al-Aqidah As-Safariyaniyah, faida wasalu ilal jannah lam yajiduha maftuhatal abwab. Calon penghuni surga itu kalau dia sudah sampai di depan surga, mereka mendapati bahwasannya pintu surga itu belum terbuka. Ya, jadi perjalanan akhirat ini lumayan panjang dan melelahkan, ya akhwan. Di mahsyar saja kita sudah dihadapkan dengan pemandangan-pemandangan yang luar biasa, yang bahkan orang-orang kafir pengen segera diselesaikan seluruh urusan di mahsyar walaupun harus masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai urusan mahsyar yang sedemikian banyaknya, ya, yang berjilid-jilid urusannya, kita harus meniti di atas sirat yang jauhnya entah seberapa, sejauh apa? Sejauh jarak tepian dua jahanam. Setelah berhasil meniti sirat, masih ada jembatan kedua, masih ada kisos kedua. Dan setelah selesai kisos kedua, sampai di depan surga, surga masih tertutup, ya, surga masih tertutup dan tidak akan dibuka kecuali setelah diminta oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu jenis syafaat khusus bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, meminta agar pintu surga itu dibuka. Dan pintu surga tidak akan dibuka kecuali atas permintaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang telah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penghuni surga. Ketika beliau mengetuk pintu surga dan meminta surga agar dibuka, malaikat-malaikat penjaga mengatakan, "Siapa engkau?" Kemudian Nabi mengatakan, "Aku adalah Muhammad." Maka kemudian para malaikat mengatakan, "Telah diperintahkan kepada kami agar pintu ini tidak dibuka kecuali atas permintaanmu." Ya. Beliau mengatakan faida wasalu ilal jannah lam yajiduha maftuhatal abwab. Apabila calon penduduk surga sudah sampai di depan surga, mereka mendapati pintu-pintu surga itu belum terbuka.
ala khilafi ahlin nar fa innahum idza wasalun nar ilan nar futihat abwab. Berbeda dengan calon penghuni surga. Kalau mereka sudah sampai calon penghuni neraka, kalau mereka sudah sampai di depan neraka, pintu neraka itu terbuka dengan seluas-luasnya. Ya, pintu neraka itu terbuka dengan seluas-luasnya. Kemudian amal jannah fala takunu maftuhatal abwab. Adapun surga setelah didatangi calon penghuninya, maka pintunya belum juga terbuka. Wa inna ma yuqafuna hunaka ala qantarah. Bahkan mereka terlebih dahulu harus berdiri di atas qantarah. Wahiyal jisru as-saghir. Dan itu adalah jembatan kecil. Tadi sudah disebutkan jembatan kecil maksudnya apa? Kecil jika dibandingkan dengan as-sirat. Naam. Fayuktasu li ba'dihim min ba'din iktisasan ghaira iktisasi al-awwal. Maka kemudian mereka dikisas antara satu dengan yang lainnya. Dan ini bukan kisas yang pertama. Ini berbeda dengan kisas yang pertama. Al-awwal alladhi fi ursatil qiyamah. Kisas pertama yang terjadi di ursatil qiyamah atau di padang mahsyar. Fayuqtasu li ba'dihim min ba'din iktisasan. Naam, yazilu ma fi sudurihim minal ghillin minal ghilli wal khiqdi. Bahkan sebagian mereka itu akan dikisos dengan sebagian yang lainnya untuk menghilangkan apa yang ada di dada-dada mereka minal ghilli wal khiqdi, ya, dari dendam, kebencian dan yang semisalnya. Lianna al-iktisas alladhi fi ursatil qiyamah iktisasun tukhadu fihi al-huquq. Karena kisah pertama yang terjadi di mahsyar, yang terjadi di ursatul qiyamah, itu baru untuk mengambil hak, ya, untuk mengambil hak masing-masing pemilik hak. Wa rubbama yabqa fin nufusi ma yabqa. Dan pengembalian hak ini tidak menafikan masih ada yang tersisa di hati-hati mereka. Ya, ana berbuat zalim kepada antum, di padang mahsyar sudah dikembalikan, pahala ana sudah akan diambil untuk antum, atau dosa antum sudah ana ambil sebagian, ya, dilimpahkan ke anak. Tetapi hati ini belum tentu bersih dari dendam dan yang semisalnya. Nah, wa rubbama yabqa fin nufusi ma yabqa. Dan bisa jadi di hati-hati manusia itu masih tersisa, ya, tersisa sesuatu yang mengganjal terhadap orang-orang yang dulu pernah mendoliminya dalam kehidupan dunia. Lakin hadal akhir, akan tetapi kisah yang terakhir ini ikhtisasun litadhhiri wat tadhibi wat tanqiyah, adalah kisah untuk membersihkan, mensucikan hati-hati anak manusia hatta yadkhulul jannah wa ma fi sudurihim min ghillin, hingga ketika mereka masuk ke dalam surga tidak ada yang tersisa sedikit pun di hati-hati mereka dari bentuk-bentuk kotoran-kotoran hati seperti dendam, kebencian dan yang semisalnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da isya. Kita lanjutkan sedikit, mungkin sekitar 15 menit, ya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Az-Zawji rahimahullah ta'ala di dalam Ighatsatul Lahfan Ighatsatul Lahfan beliau mengatakan fal jannatu la yadkhuluha khabithun. Surganya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dimasuki oleh sesuatu yang kotor. Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dimasuki oleh sesuatu yang kotor. Antum tadi pakai sendal, kenapa tidak dibawa ke dalam masjid? Kenapa? Sendal itu, ya, cocok antum pakai di luaran sana. Kenapa tidak dibawa ke masjid? Nah, takut sama BKM-nya? Karena dalam pandangan kita masjid ini bersih, tidak pantas sendal itu dimasukkan kemari, gitu kan? Dan surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala memajang, meletakkan nikmat-nikmat terbaiknya untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Tempat yang paling istimewa,
untuk hamba-hambanya yang bertakwa ini tidak pantas dimasuki oleh sesuatu yang kotor. Ya, tidak pantas dimasuki oleh sesuatu yang kotor. Makanya orang-orang yang masih memiliki tanggungan dosa, dosa itu kan sesuatu yang kotor ya. Dia tidak bakal masuk surga sebelum dibersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada pada dirinya. Entah itu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala atau dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya ya, besi itu kalau berkarat bagaimana menghilangkannya? Dibakar pakai api kan? Maka begitu juga dosa-dosa anak manusia, agar bersih dari diri-diri mereka harus dibakar dulu di neraka. Jadi dipanggangnya manusia di neraka itu untuk membersihkan dosa-dosanya, sebagaimana besi itu dipanggang untuk menghilangkan karat-karatnya dan kotoran-kotorannya. Di sini beliau mengatakan fal jannatu la yadkhuluha khabisun. Surganya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pantas dan tidak akan dimasuki oleh sesuatu yang kotor. Ya, sesuatu yang kotor. Jadi dosa itu aib ya ikhwan. Dosa itu adalah aib. Dosa itu sesuatu yang kotor. Dosa itu sesuatu yang najis. Dan di antara keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya, Allah menjadikan dosa itu sesuatu yang tidak terlihat dan tidak tercium, ya kan? Nah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya kalau dosa itu memiliki wujud, memiliki bau dan yang semisalnya? Oleh karena itu, Al-Imam Muhammad Ibnu Wasi' rahimahullah mengatakan, "Lau kana lid-dunubi rihun maqadara ahadun an yajlisa 'alayya." Seandainya lah dosa itu memiliki bau. Ini seandainya ya. Seandainya dosa itu memiliki bau, tak seorang pun yang akan mampu duduk-duduk bersama diriku. Jadi kalau orang-orang itu masih mau duduk-duduk bersama kita, ya, itu karena Allah Subhanahu wa taala masih menutupi dosa-dosa kita. Nah, seandainya dosa ini ada baunya, tak seorang pun, jangankan orang lain, anak istri kita, orang tua kita mungkin akan merasa jijik dengan kita. Dosa itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, ya. Dan hikmah sekaligus ya bentuk keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa itu tidak ada wujudnya. Perbuatannya ada ya kan, tapi dosa sendiri tidak berwujud, tidak berbau dan tidak berwarna. Makanya kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab yang pertama kali harus dijunjung tinggi oleh orang-orang yang terlanjur berbuat dosa adalah dia rahasiakan dosanya. Selama Allah juga masih merahasiakan dosanya. Ini sudah beberapa kali anak ulang ya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan merahasiakan dosa-dosa kita, menutup aib-aib kita dari mata-mata manusia dan dari telinga-telinga manusia, itu isyarat kuat, itu sinyal kuat Allah bakal memaafkannya untuk kita nantinya di akhirat. Iya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Al-Kubra dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabat-sahabatnya, dan berarti juga wasiat untuk kita ya, karena di sana ada kaidah, perintah atau larangan atau wasiat atau sebuah pengajaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu saja di antara sahabatnya, itu menjadi wasiat, itu menjadi perintah, itu menjadi larangan, itu menjadi pengajaran untuk seluruh umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentu wasiat ini juga untuk kita seluruhnya dan untuk seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nantinya. Kata beliau, ijtanibu hadhil qadurah allati nahallahu anha. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa ini, kekejian-kekejian ini, kotoran-kotoran ini yang Allah Subhanahu wa taala telah melarang kalian darinya. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita itu menjauhi dosa-dosa. Kemarin sudah kita sebut ya di Pinang Awan ya. Dosa itu untuk dijauhi atau ditinggalkan? Dijauhi ya. Nah, kita kemarin sudah sebutkan pokok dari ajaran Islam dan agama Allah Subhanahu wa taala itu hanya 3. Isi dari Al-Quran dan Al-Hadis itu cuma 3. Yang pertama khobar, yang kedua perintah, yang ketiga
larangan. Khabar untuk dibenarkan, ya, khabar untuk dibenarkan, baik bisa dicerna oleh akal maupun tidak bisa dicerna oleh akal. Seluruh khabar yang datang dari Allah dan dari Rasulnya wajib kita benarkan, ya. Tuntutan dari khabar itu adalah at-tasdiq, pembenaran. Perintah untuk dikerjakan biqadri istita'ah, sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing orang. Sementara dosa larangan itu untuk dijauhi, bukan sekedar ditinggalkan. Ini salah menyikapi, salah nanti di dalam tingkah laku seseorang. Kalau sekedar ditinggalkan berarti masih mungkin dekat, kan? Iya, masih mungkin dekat. Nah, tapi kalau dijauhi berarti wasilah-wasilahnya, pengantar-pengantarnya, penyebab-penyebabnya juga dijauhi juga. Iya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu hadhil qadara allati nahallahu anha. Jauhilah oleh kalian, jauhi, ya, bukan tinggalkan. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa, kekejian-kekejian yang Allah Subhanahu wa taala telah melarang kalian darinya. Nah, telah melarang kalian darinya. Kemudian tetapi tidak ada manusia yang bisa dengan sempurna meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang maksum setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi juga memberikan solusi, paman athamma, akan tetapi siapa yang terlanjur berbuat dosa, ya, orang yang paling bertakwa sekalipun sesekali dia akan terpedaya, dia akan terlemahkan oleh syaitan, dan sesekali dia terjatuh di dalam dosa. Paman athamma, akan tetapi siapa yang terlanjur berbuat dosa, falyastatir bisatrillah, hendaknya dia tutupi dosanya sebagaimana Allah menutupinya. Dia rahasiakan dosanya sebagaimana Allah merahasiakannya. Wal yatub ilallah, setelah itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab bagi orang yang berbuat dosa. Pertama, dia rahasiakan dosanya. Ya, cukup menjadi rahasia antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada maslahatnya untuk memberikan kesaksian atau untuk yang lain-lainnya, tapi asalnya dosa itu untuk ditutup. Kan aurat, ya. Iya. Makanya salah satu doa apa itu? Allahumma astur aurati fid dunya wal akhirah. Ya Allah, tutupilah auratku. Maksudnya aib-aibku. Maksudnya dosa-dosaku di dunia dan di akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup aurat kita? Aib-aib kita di dunia, Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari mata dan telinga manusia. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup aurat kita, menutup aib-aib kita di akhirat? Allah Subhanahu wa taala tidak membeberkannya di hadapan ahlul masyar, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya untuk kita. Ya. Kalau seseorang minta untuk ditutupi aibnya di akhirat, berarti dia minta agar aibnya tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadnu ahadukum min rabbih hatta yadha kanafahu alaihi. Salah seorang di antara kalian nanti pada hari kiamat benar-benar akan mendekat kepada Rabb-Nya. Ya, akan mendekat kepada Rabb-Nya. Kullukum ati rahmana farda wa kullukum ati rahmana abda. Setiap kalian akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala seorang diri saja. Dan setiap kalian akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala statusnya hanya sebagai seorang hamba. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ma min ahadin minkum illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tak seorang pun di antara kalian pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dulu kita sebut, ya, tidak akan diajak bicara dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Siapa itu kemarin? Ada 7 golongan, ya, 7 atau 8 golongan, di antaranya musbil, kemudian orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan beberapa di antaranya. Celaka ini orang yang Allah tidak mau berbicara dengannya. Berarti tertutup kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian fayaqulu amil takada wa kada wa yaqulu na'am. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada si hamba tadi, menginterogasi si hamba tadi, bukankah engkau telah berbuat dosa ini dan itu pada hari ini atau pada hari itu, di tempat ini atau di tempat itu, bersama si fulan atau bersama si alan, atau ketika sedang sendirian? Wa yaqulu na'am, dan si hamba mengatakan iya. Dan tidak ada jawaban lain kecuali
Iya, karena tidak akan mungkin ada yang mampu berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu amilta kada wa kada. Kemudian Allah bertanya lagi, dan bukankah engkau juga telah melakukan dosa ini dan itu? Di tempat ini atau di tempat itu? Ya, pada hari ini atau pada hari itu? Dengan si fulan atau dengan si alan? Atau ketika sedang sendirian? Wa yaqulu na'am. Dan ketika itu si hamba termasuk kita akan mengatakan iya. Fayuqarriruhu, begitulah Allah Subhanahu wa taala memaksa kita untuk mengakui seluruhnya. Hatta idza ra'a annahu qad halaka, hingga ketika seorang hamba ini benar-benar yakin dia bakal celaka, ya. Diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan sebagian daripada dosa-dosanya dan dia yakin dia bakal celaka. Qala rabbuhu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, inni qad satartuhu 'alaika fid dunya, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu itu tadi dalam kehidupan dunia. Fa ana aghfiru laka al-yauma, maka aku mengampuni untukmu pada hari ini. Ya, jadi dosa yang Allah Subhanahu wa taala berkenan merahasiakannya dalam kehidupan dunia kita, itu adalah dosa yang sangat diharapkan kelak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak berhak mengobrol aib-aib kita sendiri di hadapan manusia, apalagi mengobrol aib orang lain. Ya, sekarang ini, dan di antara orang-orang yang tidak bakal dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pelaku mujaharah. Siapa itu mujaharah? Orang-orang yang bermaksiat kemudian ditutupi, dirahasiakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi keesokan harinya dia sendiri yang mengobrolnya. Dia cerita kepada teman-temannya atau dia tulis di sosial media, wa iyadzubillah. Orang yang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullu ummati mu'afan illal mujahir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap umatku itu memiliki kesempatan untuk dimaafkan kecuali mujahir, kecuali orang yang mengobrol sendiri aib-aibnya di hadapan manusia. Dan ini salah satu tanda dekatnya hari kiamat, itu adalah ketika manusia bermaksiat secara terang-terangan. Ya, kalau mengobrol sebagian aib kepada manusia saja itu sudah celaka, ya kan? Diancam tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan orang yang memang terang-terangan? Kalau ini tadi kan dia bermaksiat masih tertutup, tapi kemudian besok dia yang mengobrolnya sendiri. Akan tetapi pada hari kiamat nanti lebih parah daripada itu. Orang itu bermaksiat secara terang-terangan, ya, secara terang-terangan, wa iyadzubillah. Kita kembali ke pembahasan fal jannatu la yadkhuluha khabisun. Surganya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dimasuki oleh sesuatu yang kotor. Ya, oleh sesuatu yang kotor. Wala man fihi syai'un minal habas. Dan surga juga tidak akan dimasuki oleh seseorang yang pada dirinya masih ada kotoran. Ya, tidak akan dimasuki oleh seseorang yang di dalam hatinya masih ada kotoran. Faman tatahhara fid dunya laqiyallahu wa laqiyallahu tahiran minan najasa. Naam, dakhalaha bighairi mu'uqin. Maka siapa yang mensucikan dirinya dari dosa-dosa dalam kehidupan dunia dan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, maka dia bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hambatan. Siapa? Orang-orang yang mensucikan dirinya dalam kehidupan dunia. Kalau dikatakan mensucikan dirinya kan berarti dia pernah kotor, ya kan? Karena memang manusia itu tidak ada yang suci dari dosa-dosa. Maka beliau di sini mengatakan siapa yang mensucikan dirinya, dia bertaubat dan menyesal dari dosa-dosanya. Ya. Kemudian walaqiyallaha tahiran, kemudian dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Dakhalaha ay dakhalal jannah bighairi muqin. Dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hambatan atau tanpa penghalang. Wa man lam yatatahhar fid dunya, dan barang siapa yang tidak mensucikan dirinya dari dosa-dosa dalam kehidupan dunia, fa in kanat najasatuhu ainiyah, kalaulah najis yang ada pada dirinya, kotoran yang ada pada dirinya itu ainiyah. Ainiyah itu senantiasa melekat, seperti kekafiran, kekufuran, ya, yang ini tidak mungkin bisa dibersihkan. Kalau kotorannya, dosanya adalah dosa kekufuran dan kemusyrikan,
kal kafir lam yadkhulha bihalin, maka orang seperti ini tidak akan mungkin masuk surga bagaimanapun keadaan. Karena najisnya itu memang melekat pada dirinya. Najisnya adalah najis kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat najasatuhu kasbah 'aridah dakhalaha ba'dama yatatahharu fid nar min tilkan najasa. Akan tetapi kalau kotorannya itu adalah kotoran yang diakibatkan oleh sebagian perbuatan dosanya, sebagian dari perbuatan nekatnya, maka dia masih memiliki kesempatan untuk masuk surga setelah kotoran-kotoran dosanya ini tadi dibersihkan di neraka. Ya, dibersihkan di neraka. Kapan dibersihkan di neraka? Kalau tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yakhruju minha, kemudian setelah bersih seluruh dosa-dosanya dibersihkan oleh api neraka, ya. Tsumma yakhruju minha, kemudian dia keluar dari neraka, hatta inna ahlal iman idza jazaus as-sirat hubisu ala qantara. Itu sebabnya sampai-sampai orang-orang yang beriman setelah mereka berhasil menyeberangi as-sirat, hubisu ala qantara bainal jannah wan nar, mereka harus ditahan dulu di atas qantara yang ada di antara surga dan neraka. Naam, fayuhadzabuna wa yunaqqauna min biqaya baqiyat alaihim, kemudian mereka dibersihkan dan disucikan dari sisa-sisa kotoran yang ada di dalam hati-hati mereka. Fasarat bihim mada? Kemudian qasurat bihim anil jannah, yang mana kotoran-kotoran ini tadilah yang menghalangi mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lan tujib lahum dukhulun nar, ya, akan tetapi kotoran ini tidak mewajibkan mereka juga untuk kekal selama-lamanya di dalam neraka. Hatta idza khudibu wa nuqu udina lahum fi dukhulil jannah, hingga ketika mereka sudah dibersihkan dan disucikan, ya, tidak ada sedikit pun kotoran yang ada pada dirinya, mereka baru kemudian diizinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berat ya ikhwah, ya, berat perjalanan akhirat itu nantinya, ya, berat. Maka kalau seseorang itu memperhatikan, memahami tahapan-tahapan yang akan dia lalui dalam kehidupannya setelah kematiannya, baik itu yang ada di alam barzakh, baik itu yang ada di padang mahsyar, sampai ke sirat, sampai ke qantara dan seterusnya, permasalahan dunia ini kecil ya akhwat. Iya, permasalahan dunia ini kecil, sepele, tidak ada yang berat insyaallah, ya, tidak ada yang berat, sangat mudah. Ya, permasalahan dunia itu sangat mudah bagi orang-orang yang dibesarkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebab untuk memiliki kebesaran jiwa, kita mengetahui, ya, apa yang bakal kita hadapi setelah kehidupan kita yang pertama ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Nasallallahu an yuwaffiqana fi kulli ma yuhibbu wa yardahu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.